Di tengah kegaduhan, alotnya proses eksekusi laborasi Taurus, tim realitas mencoba menelusuri kembali aktivitas perusahaan kayu milik sang Aibtu ini. Sebagian besar publik mengetahui pusat aktivitas perusahaan kayu pemilik transaksi rekening senilai 1,5 triliun rupiah ini berpusat di kawasan Tempat Garam, Distrik Sorong Barat, Papua Barat. Di PT Rotua inilah semua kayu diolah dan kemudian dikapalkan keluar pulau. Bisa dibilang, PT Rotua ini merupakan perusahaan kayu terbesar di sekitar Sorong atau bahkan di Papua Barat. Dibanding perusahaan kayu sejenis di Sorong, perusahaan milik laborasi Taurus ini juga lebih gencar melakukan pemasaran keluar pulau. Tahun 2014 silam, setelah labora divonis 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Sorong, tim realitas pernah menelusuri sepak terjang bisnis kayunya. Meski perizinan di atas kertas menyebutkan kapasitas produksinya hanya 2.000 meter kubik per tahun, namun fakta di lapangan saat itu berbeda. Data yang dimiliki tim realitas tercatat, jumlah kayu yang ditampung dan dikirim keluar oleh PT Rotua bahkan mencapai 6.000 meter kubik. Sepanjang tahun 2013 saja, pengiriman kayu keluar pulau sudah mencapai 3.500 meter kubik. Sebelum izinnya dibekukan pada Maret 2013, PT Rotua melakukan pengiriman 2 kali. Over kuota pengiriman kayu juga terjadi pada tahun 2011. Pengirimannya saat itu mencapai 2.450 meter kubik, sedangkan tahun 2012, pengiriman tercatat mencapai 6.166 meter kubik dalam 376 kontainer. Dan saat ini, perusahaan kayu PT Rotua ini kembali berjaya. Rupanya, perusahaan ini diperbolehkan beroperasi kembali oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Martinus Bala, pada 8 September 2013. Ketua Pengadilan Negeri Sorong membuka segel PT Rotua lantaran izin perusahaan ini masih berlaku. Kehadiran tim saat itu bahkan disambut meriah oleh karyawan PT Rotua. Dan pasca pembukaan segel saat itu, hingga kini PT Rotua terus beroperasi. Yang mengejutkan, kini pengoperasian perusahaan kayu ini bahkan memakai embel-embel Primkopal. Primkopal dimaksud tak lain adalah Primer Koperasi Angkatan Laut Pangkalan Sorong. Pasca proses eksekusi laborasi Taurus merebak, plang papan nama Primkopal ini sudah dicabut. Namun, penelusuran tim realitas ke tempat lain di distrik Klamono, Kabupaten Sorong mendapatkan fakta berbeda. Di tempat penampungan kayu di Jalan Klamono, kilometer 53, papan nama Primkopal masih tegak berdiri. Pada tahun 2014, saat tim realitas menelusuri keberadaan TPKT ini, papan nama Primkopal belum terpasang. Tim realitas sengaja mendatangi lokasi ini. Menurut informasi yang beredar, tempat penampungan kayu terdaftar atas nama Bintang Tiurma ini adalah juga milik laborasi Taurus. Itu sebabnya semua kayu berasal dari Kabupaten Sorong disimpan di sini. Sebelum diangkut dan diproses di perusahaan Tempat Garam, kayu-kayu yang katanya berasal dari masyarakat ini ditampung di sini. Yang mengagetkan, meski izin tempat penampungan kayu ini sudah habis sejak Desember 2014, namun hingga kini kayu masih bebas keluar masuk dan diangkut dari sini. Ya, banyak pengusaha kan resah karena LS tidak mau urus izin, tapi stok kayunya masuk. Karena masyarakat tergiur dengan pembeliannya yang begitu besar, harganya tinggi lah. Banyak pengusaha yang kecewa. Kita urus izin, tapi kok tidak ada masukkan ke TPKT kita. Ya, di satu sisi mereka beli juga dengan harga yang rendah. Sedangkan yang punya Taurus walaupun tidak punya izin, tapi masukannya banyak. Artinya kalau ada kayu di TPKT 53 yang begitu banyak itu,
itu bukan sisa dari sebelum-sebelumnya. Itu terus berdatangan. Terus berdatangan karena masyarakat tergiur dengan pembelian yang cukup besar. Maksudnya izinnya sudah habis Pak, belum diurus lagi. Jadi begini, kalau informasi itu oke, katakan dari sana. TPKT yang sekarang ini kan ada sisa kayu mereka yang belum diangkat. Stok of 6. Kalau bilang stok of 6, kita tidak lagi stok of 6. Tidak ada. IPHK itu tidak ada stok of 6. Cut di 31 Desember 2014. Bisnis kayu laborasi Torus ini kian menggurita diduga lantaran setoran uang pelicinnya pun sudah menggurita di beberapa kabupaten di sekitaran Sorong. Dan bahkan untuk urusan pengangkutan pun mendapat pengawalan khusus. Informasi yang kami terima, pengangkutan ini juga dikawal oleh petugas bersenjata. Ya kalau masalah backing pasti dia punya backing. Contohnya aja Pringkopal kan punyanya Angkatan Laut. Mana polisi mau tahan trek Pringkopal? Jangan-jangan kalau pakai Pringkopal juga Dinas Kehutanan sendiri atau BKSDA juga tidak berani mungkin ya Pak ya? Ya karena dikawal aparat. Selalu, setahu Anda selalu? Ya mana trek Pringkopal mau jalan tuh tidak dikawal aparat. Pasti ada aparat. Makanya dia mau muat jauh malam, siang hari tidak ada yang berani mau tahan. Karena ada dikawal aparat. Apa benar ada kerjasama Pak dengan pihak Koperasi AL? Menyangkut masalah Koperasi AL, itu PT Rutua sesuai dengan putusan pengadilan tidak ada permasalahan. Ibu kan sudah lihat. Tidak, kebetulan kan itu kan haknya PT Rutua untuk kemana dia mau kerjasama. Jadi artinya bahwa pihak AL itu kan setelah dia selidiki ada putusan dari pengadilan mengatakan ini tidak bermasalah dan dia jalan sampai sekarang. Apa yang dipekerja samakan itu Pak? Kerjasamanya itu apa sih Pak? Pengangkutan kah atau apa? Angkutan, Atau apa? ya pada umumnya angkutan Bu. Termasuk dengan trek-treknya kan. Angkutan lah pada umumnya angkutannya. Labora selama ini memang dikenal royal. Informasi yang beredar, banyak setoran mampir ke beberapa institusi terkait untuk mengamankan bisnisnya. Setoran itu termasuk untuk beberapa pejabat di kepolisian. Berdasarkan data yang dimiliki tim Realitas, sepanjang tahun 2012 hingga 2013 saja, Labora sudah mengalirkan sedikitnya 10,8 miliar rupiah untuk jajaran kepolisian. Uang itu mengalir dalam kurun waktu Januari 2012 hingga April 2013 sebelum dirinya ditangkap. Uang mengalir ke semua jajaran kepolisian, mulai dari yang berpangkat balok hingga bintang. Nominalnya pun beragam, mulai dari 1 juta rupiah hingga yang terbesar 600 juta rupiah dalam sekali pemberian. Entertainment termasuk juga entertainment. Kan ada hal-hal yang ibaratnya di dalam perusahaan itu kan ada anggaran-anggaran sosial, ada ibaratnya termasuklah entertainment kan. Dalam hal itu tidak. Puluhan juta, ada yang sampai 100 juta, begitu-begitu. Tidak, itu bukan untuk pejabat polisi, tidak. Itu kan ya, kalaupun ada pengeluaran sampai besar begitu itu tidak ke polisi, cuman itu nanti ada keterangan itu harus ditanyakan ke pihak manajemen karena saya tidak bisa menjawab itu. Nah, yang jadi soal adalah bila dulu Labora Royal mengalirkan setoran, apakah saat ini hal yang sama tidak dilakukan? Siapa yang bisa menjamin bahwa Labora tidak akan lagi menjadi mesin ATM berjalan? Itu seingat saya sudah ditangani oleh pimpinan dan sudah ada sanksi-sanksi yang diberikan pada mereka-mereka yang diduga ya ketika itu ya. Tapi ada juga yang memang tidak terbukti. Kira-kira Bapak bisa menjamin tidak kepolisian Papua Barat ini, misalnya anggotanya tidak lagi ada aliran-aliran dari Labora? Ya, saya belum bisa jawab itu ya, karena ya kami sementara
kalau memang diminta untuk melakukan proses lagi seperti itu, kita akan koordinasi dulu tentang kepastian hukum ini.